Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya serta direncanakan secara lebih terperinci mengenai penjualan produk perusahaan selama periode yang akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tata jenis, kualitas produk yang akan dijual, jumlah, kualitas, harga jual produk per unit, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan yaitu satu, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Dua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. 3. Anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. 4. Anggaran penjualan sebagai alat pengawasan. Pengertian anggaran penjualan menurut M. Karim itu anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam kalkulasi dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Selain itu, menurut Jasola dan Alipuwati, anggaran penjualan ialah rencana pendapatan perusahaan dalam waktu satu tahun. Menurut Rahayu, anggaran penjualan ialah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode akan datang dan di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Kemudian ada tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk melaksanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan sentimen kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Tujuan, manfaat, dan fungsi anggaran penjualan menurut Wellington dan Gordon. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapat di masa datang, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh, dan untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. 1. Pengalaman masa lalu atau volume penjualan. 2. Perspektif kebijaksanaan harga jual. 3. Jumlah pesanan penjualan yang belum terpenuhi. 4. Studi penelitian pasar. 5. Kondisi ekonomi secara umum. 6. Promosi. 7. Persaingan dalam industri. Yang dimiliki secara kemungkinan penurunannya. Yang kelima, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya. Dan yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, fasilitas lain yang menunjang. Terima kasih. Kenal ada 9. 1. Keadaan persaingan di pasar. 2. Posisi perusahaan dalam persaingan. 3. Tingkat pertumbuhan penduduk. 4. Tingkat penghasilan masyarakat. 5. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan. 6. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh. 7. Keadaan perekonomian nasional atau internasional. 8. Kemajuan teknologi barang untuk produksi selera konsumen. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari teman-teman saya. Yang pertama adalah anggaran penjualan ialah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Di dalam anggaran penjualan itu biasanya itu berisi tentang rencana tentang jenis, kualitas barang, kuantitas barang, harga barang, waktu penjualan barang, dan tempat di mana barang itu akan dijual. Jadi intinya tuh dengan gampang ya, kalau anggaran penjualan itu adalah apa-apa tentang penjualan itu ada di situ gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak rangkuman tentang suatu penjualan perusahaan itu ada di anggaran. Anggaran itu kan suatu biaya ya, jadi semua dikelompokkan di situ. Ada biaya apapun tentang penjualan itu ada di situ semua. Dalam anggaran penjualan itu terdapat 2 penaksiran, yaitu metode trend moment dan metode trend list square. Yang pertama adalah metode trend moment, merupakan sebuah metode yang menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus.
Jadi kalau time momen itu menggunakan cara-cara perhitungan, statistika, matematika. Jadi ada datanya tertulis gitu. Kalau sedangkan yang metode least square itu metode berupa data berderet atau time series. Jadi kalau untuk yang least square itu harus menggunakan perhitungan penjualan tahun yang kemarin. Jadi tetap ada datanya, cuma kita ambil data dari yang penjualan tahun kemarin. Kalau misalnya yang trend momen itu datanya itu diambil dari yang masa kini. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah tujuan dibuatnya anggaran penjualan pada perusahaan, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kayak kita kan perusahaan membangun perusahaan itu kan pastinya ingin suatu kepastian gitu ya. Dengan adanya anggaran ini kayak membantu kita untuk menanggulangi resiko. Misalnya kayak kedepannya kita bakal ada resiko apa nih, kita bisa tanggulangi dengan adanya kayak gitu tuh bisa kita pikirkan gitu melalui anggaran. Terus yang kedua adalah memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen gitu. Jadi dalam memutuskan suatu keputusan dalam perusahaan itu kita butuh yang namanya anggaran penjualan. Yang ketiga adalah memberikan informasi dalam profit planning control. Jadi kayak planning profit itu kan berarti berisi tentang keuntungan perusahaan kan. Jadi dalam anggaran itu bisa memberikan informasi kepada kita di perusahaan. Kalau selama kita berusaha di dalam perusahaan itu kita sudah mendapatkan profit keuntungan apa saja. Yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Jadi jelas ya, yang jelas itu untuk pengendalian penjualan. Jadi kita tuh bisa tahu penjualan yang tahun kemarin, tahun sekarang, bahkan kita bisa memprediksi penjualan tahun yang akan datang dengan adanya anggaran penjualan tersebut. Yang terakhir ada dua alternatif dalam kita tuh melihat gitu ya, seberapa besar kecilnya perusahaan. Itu bisa kita lihat dari faktor produksi sama faktor penjualannya. Biasanya tuh kayak kalau kita tuh mau lihat tuh besar kecilnya penjualan itu bisa kita lihat dari penjualannya ataupun dari faktor produksinya. Biasanya kalau penjualannya banyak, biasanya tuh perusahaannya memang perusahaan gede ya kan, contohnya kayak apa, brand-brand yang udah ternama itu kan penjualannya besar gitu kan, otomatis dia ya itu bukan sebagai faktor utama, cuman kita bisa melihat lah itu karakteristik perusahaan yang maju itu biasanya faktor produksinya banyak, penjualannya juga banyak. Sekian, terima kasih. Kami ada yang mau ditanyakan? Yaitu kendala apa saja yang sering terjadi pada saat Anggaran ya? ya. Jadi yang pertama ada penyalin anggaran tahun lalu. Terus yang kedua biaya belanja anggaran tidak sesuai, tidak seragam, jadi tidak sama, beda-beda. Terus pengajuan anggaran terlambat, kemudian proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Ada yang mau ditanya lagi Mbak? Sudah cukup. Biar kendala itu menjadi kecil ya, kita tuh kan pasti punya resiko, kendala dan lain sebagainya. Kita harus meminimalkan ya namanya kendala ataupun resiko. Artinya dalam suatu pembuatan anggaran itu adalah orang-orang ya. Di situ pasti ada orang-orang yang memang diundang untuk membuat anggaran penjualan. Artinya perusahaan itu sudah berjalan. Tidak semuanya dipanggil, yuk kita membuat anggaran penjualan. Yang membuat adalah direksinya atau direkturnya, ya direktur dari bagian masing-masing. Dan direktur yang paling banyak di bagian produksi, bagian keuangan, gitu ya. Kemudian manajernya ada berapa di perusahaan itu dipanggil untuk membuat anggaran penjualan 1 tahun ke depan, bisa juga bulan ke depan. Tinggal tergantung tujuannya. Ini mau yang kita buat rencananya jangka pendek atau jangka panjang, gitu ya, dengan melihat data-data yang berupa angka, ya, yang berupa angka tadi. Karena kita mau karena orang dalam, berarti orang-orang internal.
berarti data-data berupa angka. Kalau tadi disinggung juga ada analisis, berarti dari orang luar kemarin ya udah ada secara kualitatif. Nah kalau orang-orang dalam gitu ya, pastinya juga ada kendala. Kendalanya bisa saja gini, dalam pembuatan anggaran orang-orangnya tidak cakap, ya SDM-nya kurang memahami, gitu. Tidak cakap karena hanya menjalankan saja copy paste gitu, copy paste ngikutin yang ada yang fungsi anggaran. Salah satunya itu sebagai alat koordinasi. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari fungsi anggaran penjualan sebagai alat koordinasi itu bagaimana dan contoh konkret apa yang kalian bisa beri mengenai pemakaian fungsi itu. Maksud dan fungsi anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan contohnya untuk Kalau pengertiannya itu anggaran penjualan berfungsi sebagai alat pengkoordinasian itu sebagai alat kerjasama semua bagian terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerjasama dengan baik untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Iya. Rapat anggaran itu ya biasanya kan di suatu perusahaan itu kan 1 tahun ya macam-macam sih ya satu perusahaannya 1 tahun itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sama sekali sekali tahun itu kan ada rapat anggaran nasional kan. Tujuannya alat koordinasi itu kan anggaran itu kan sebagai kayak misalnya nih anggaran 10 juta gitu kan. Dengan adanya alat koordinasi itu 10 juta itu dibagi kemana aja, buat apa aja, nominalnya berapa aja gitu. Koordinasi itu kan jadi kan satu pusat kan dibagi kemana-mana gitu ya. Koordinasi itu iya kan Bapak? Berapa ada kalau mau nambahin boleh maksudnya. Atau yang lain kalau misalnya mau nambahin boleh, kalau ada yang bisa yuk. Koordinasi kan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja menjadi satu yang berguna untuk melaksanakan seluruh tugas gitu. Jadinya yang satu-satu tuh jadi satu biar nyatu, biar gampang, biar ya. Dan di sini koordinasi sudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Jadi saya juga intinya tadi sebenarnya apa? Rapat. Tadi kan seperti yang dikatakan Mbak Friska ya, kalau mengenai anggaran penjualan itu kan seperti rangkuman penjualan antara masa kini dan masa depan. Dan kita di sini berbicara tentang pra penjualan ya. Ketika itu semisal kan seperti kondisi krisis ekonomi atau mungkin yang terjadi kemarin inflasi itu kan hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Itu bagaimana cara menghindari? Itu bagaimana sih cara mengatasi menanggulangi itu kayak setelah kita berbicara setelah penjualan itu? Kalau berbicara sebelum penjualan tadi itu sudah disebutkan oleh Mbak siapa Mbak Friska. Terima kasih. Oh berarti itu Bumi datar. berarti kan biasanya kayak Misal ketika ada hal-hal di luar kendali gitu. Ya, misalkan gini. Mbak Friska kan sudah merencanakan anggaran penjualan. Dengan sebaik mungkin. Pas jualan itu di tengah jalan ada inflasi atau segala macam itu kan mempengaruhi penjualan. Dan bagaimana kayak teman-teman Mbak Friska satu kelompok ini mengatasi masalah itu? Kayak mungkin masalah bagaimana cara mengatasi tercepat yang bisa dilakukan? Ini mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000 gitu. Jadi asumsinya seperti itu. Seperti harapan kita. Oh ya, sudah sedikit gambar. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Sekian.